Perkenalkan, nama saya Fitur Nurlainia, NRP 130-123-034. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran ekonomi John Maynard Keynes tentang teori permintaan agregat atau agregat demand theory. John Maynard Keynes melalui karyanya The General Theory of Employment, Interest and Money 1936 merevolusi pemikiran ekonomi dunia dengan mengemukakan bahwa pemerintahan agregat adalah faktor utama yang menentukan tingkat produksi dan kesempatan kerja dalam suatu perekonomian. Menurut Keynes, permintaan agregat terdiri atas 4 komponen utama, yaitu konsumsi rumah tangga, investasi sektor swasta, pengeluaran pemerintah, dan ekspor neto. Ia berargumen bahwa dalam kondisi tertentu, perekonomian tidak mampu secara otomatis menyesuaikan diri menuju keseimbangan penuh tenaga kerja. Dan sebaliknya, tanpa intervensi, ekonomi bisa saja terjebak dalam equilibrium dengan pengangguran tinggi dan pertumbuhan yang rendah. Keynes menekankan bahwa dalam situasi di mana permintaan agregat tidak cukup, peran pemerintah menjadi vital. Pemerintah harus melakukan kebijakan fiskal ekspansif seperti meningkatkan belanja atau menurunkan pajak untuk mendorong permintaan agregat. Efek pengganda atau multiplier effect memperbesar dampak dari intervensi tersebut yang berguna untuk meningkatkan pendapatan nasional lebih dari jumlah awal yang dibelanjakan. Keynes juga memperhatikan faktor psikologi dalam ekonomi yang disebut sebagai animal spirits, yaitu bagaimana ketidakpastian dan ekspektasi pelaku ekonomi mempengaruhi keputusan konsumsi dan investasi yang pada akhirnya akan membentuk permintaan agregat. Kemudian pro dan kontra pada teori Keynes. Pro, yang pertama ada mengatasi krisis ekonomi. Teori Keynes terbukti efektif saat diterapkan dalam mengatasi Great Depression di tahun 1930-an dan memberikan justifikasi teoritis untuk intervensi aktif pemerintah dalam ekonomi. Kedua, penekanan pada realitas ekonomi. Keynes mengaku bahwa pasar tidak selalu sempurna. Ia memahami bahwa kepercayaan dan ekspektasi sangat mempengaruhi perilaku ekonomi, yang sesuatunya sering diabaikan oleh teori klasik. Yang ketiga, dasar bagi kebijakan modern. Banyak kebijakan ekonomi makro modern seperti stimulus fiskal saat krisis global 2008 yang berakar pada prinsip Keynesianisme. Keempat, fleksibilitas kebijakan. Dengan mengandalkan pengeluaran pemerintah dan pengelolaan permintaan, teori ini menawarkan alat konkret untuk menghadapi resesi dan mendorong pertumbuhan. Kontra dalam pemikiran Keynes. Pertama, resiko defisit dan utang. Kritikus berpendapat bahwa intervensi fiskal ala Keynes cenderung menghasilkan defisit anggaran besar dan utang publik yang tinggi, sehingga bisa membebani generasi yang akan mendatang. Kedua, efektivitas jangka panjang yang dipertanyakan. Dari beberapa ekonom, terutama dari aliran monetaris seperti Milton Friedman, mengkritik Keynes karena mengabaikan peran uang dan inflasi dalam jangka panjang. Yang ketiga, masalah waktu implementasi. Ada jeda antara pengenalan kebijakan fiskal dan dampaknya terhadap ekonomi yang disebut dengan time lag yang bisa membuat kebijakan Keynes kadang datang terlambat atau justru memperburuk siklus ekonomi. Dan yang terakhir, potensi ketergantungan pada pemerintah. Terlalu sering menggunakan stimulus fiskal dikhawatirkan bisa menciptakan ketergantungan sektor swasta terhadap bantuan pemerintah, mengurangi efisiensi dan produktivitas jangka panjang. Di sini saya memilih kasus The Great Depression atau Depresi Besar 1930-an. Kasus ini terjadi pada tahun 1929 sampai akhir 1930-an, bahkan sampai pada awal 1940-an di beberapa negara yang berlokasi di Amerika Serikat dan menyebar secara global. Krisis ini dimulai dengan hancurnya pasar saham di Wall Street pada Oktober 1929 yang dikenal sebagai Black Tuesday. Kejatuhan ini menandai awal dari resesi ekonomi terburuk dalam sejarah modern dengan penyebab utama spekulasi berlebihan di pasar saham, ketimpangan pendapatan, overproduksi barang industri dan pertanian, kredit yang mudah dan konsumsi yang berlebihan, ketidakmampuan sistem perbankan dan keuangan untuk menangani guncangan. Pada saat itu, ekonomi klasik percaya bahwa pasar akan memperbaiki dirinya sendiri, sehingga pemerintah tidak perlu campur tangan. Namun, Keynes mengkritik pendekatan ini dan berpendapat bahwa ketika permintaan agregat menurun drastis, perekonomian bisa jatuh ke dalam perangkap pengangguran cukup panjang dan perlu intervensi aktif pemerintah. Contoh tindakan yang dilakukan dalam kasus ini adalah program New Deal di Amerika Serikat oleh Presiden Franklin D. Roosevelt yang melibatkan pembangunan infrastruktur besar-besaran, penciptaan lapangan kerja, dan juga subsidi. Pemikiran John Maynard Keynes tentang teori permintaan agregat telah menjadi salah satu fondasi utama dalam teori makroekonomi modern, dengan memperkenalkan gagasan bahwa ekonomi bisa mengalami kekurangan permintaan yang persisten.
Keynes mendorong lahirnya era baru kebijakan ekonomi yang berbasis intervensi aktif negara. Meski menuai banyak pujian atas keberhasilannya dalam praktik, teori Keynes juga tidak lepas dari kritik, terutama terkait dampak jangka panjang terhadap stabilitas fiskal dan potensi ketergantungan ekonomi terhadap pemerintah. Sekian dari saya, terima kasih.